Nah, kali ini kita akan membuat project. Kita akan menampilkan semua produk ya. Setelah kita belajar metode secara terpisah, baik itu map, filter, find, redas, kita akan menggabungkannya dalam satu buah project untuk menampilkan produk, menyaring produk yang tersedia, mencari produk berdasarkan ID, dan untuk menghitung nilai stok nantinya menggunakan reduce. Nah, sekarang kita buat file baru, kita buat file dengan nama tugas final. Tugas final 1.html. Nah, sekarang kita ganti namanya, detailnya project menampilkan produk. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang sekarang kita sudah mulai menggunakan sedikit demi sedikit menggunakan CSS Tailwind ya. Nah, tinggal buka Google, cari saja ini Tailwind CSS CDN. Nanti kita akan masuk ke menu Apply CDN Installation ya. Nah, kita buka saja situsnya. Kemudian, nah di bagian CDN ini kita akan copy yang ini, yang script. Kita copy sampai penutup script. Nah, kemudian kita tempel di sini, di bawah head ini. Nah, seperti ini ya. Kita tampilkan seperti ini. Jadi nanti kita harus connect ya. Jadi untuk coding menggunakan CDN Tailwind ini kita harus terkoneksi ke internet. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, sebagai contohnya kita jadi cara menggunakan Tailwind ini sama dengan menggunakan CSS biasa. Dengan menggunakan kelas, kemudian misalnya kita kasih warna background ya, BG slate 100. Nah, kemudian P itu padding ukurannya 6 pixel. Kita coba lihat hasilnya. Kita buka project kita dulu. Nah, ini warnanya. Jadi misalnya kalau saya ganti menjadi red 300 misalnya, berarti dia akan memiliki warna ukuran seperti itu. Nah, ini kita bisa sudah atur. Kita balikan ya, jadi slate saja supaya lebih agak rapi sedikit lah kelihatannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tag main di sini. Tag main itu tag HTML yang bisa merapikan halaman body kita. Jangan lupa kita kasih kelas. Nah, contohnya margin X-nya itu auto. Nah, margin kiri kanan ya. Kemudian, nah, ini kan akan sulit. Jadi kita butuh extension agar dapat menuliskan kita CSS ini lebih rapi, maka kita butuh extension ya. Kita butuh extension agar tidak repot lagi nanti menuliskan kode-kode Tailwind. Kita masuk ke menu extension, pastikan terkoneksi ke internet. Kita cari Tailwind IntelliSense yang ini ya. Nah, Tailwind IntelliSense ya. Kita klik install, trust and install. Nah, nanti sampai berhasil ya. Kita cek. Nah, ini sudah berhasil install, baru kita kembali. Oke.
seperti itu. Nanti kita akan mudah dalam penulisannya. Nah, oke ya, seperti ini. Kita lanjut menuliskannya. Kemudian max width-nya, max, nah, lihat kita akan dituliskan ya, max W-nya itu kita kasih 3 Excel. Kemudian kita rounded, agak melingkar sedikit ya. Kemudian roundednya kita kasih LG. Kemudian kita BG white. Kemudian paddingnya kita kasih jadi 5 dan kasih efek shadow. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ada kelihatan ya. Oke, ini main di sini. Oke, selanjutnya kita buat H1. Nah, isinya itu nanti tulisannya adalah katalog produk. Kita tampilkan kelasnya, kita kasih dia teks 2 Excel, kemudian fontnya kita kasih tebal, tulisannya kita kasih warna slate 800. Oke, kita save, kita cek hasilnya. Nah, ini sudah dibuatkan ya. Oke, selanjutnya kita buat paragraf di bawahnya. Kita kasih kelas, kita kasih margin topnya, kita kasih 1. Teks slate-nya, tulisannya kita kasih pilih warna slate dengan 600. Oke, kita tulis saja ya, praktik map filter find dan reduce. Kita save, kita refresh. Nah, jadi ya. Nah, selanjutnya kita buat button di bawahnya. Button kita kasih tulisan, ini kita bungkus dulu ya, kita bungkus dengan div supaya rapi. Kita bungkus dengan div. Nah, di div ini kita kasih kelas, margin Y nya atas bawah itu kita kasih 4, jadi bentuknya flex supaya bisa responsifnya nanti ya. Kemudian flex wrap, kita wrapping, kemudian kita kasih gap, jarak ya, gapnya 2. Nah, seperti ini. Kemudian di sini baru kita buat sebuah button yang isinya untuk menampilkan semua produk. Kita cek hasilnya, kita refresh. Oke, ini sudah ada tombol semua produk tapi belum kelihatan ya. Nah, caranya kita pakaikan kelas buttonnya supaya tampil nanti ya. Sebelumnya kita kasih ID, ID-nya kita tulis semua. Nah, kelasnya ini kita kasih rounded, kemudian kita kasih warna hijau, kita kasih warna agar kelihatan bagus, kita kasih warna blue saja dulu ya, blue. Kemudian kita kasih 600, px nya kita kasih 4, padding y nya kita kasih 2, kita kasih tulisan warna putih. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, tapi belum kelihatan rounded, kayaknya ada tulisannya beda ini. Nah, ini
round. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini sudah terlihat melengkung ya dengan rounded ini. Oke, selanjutnya kita akan buat satu lagi button. Kita buat satu lagi button dengan tersedia ya, produk tersedia. Produk tersedia. Nah, seperti ini. Kita enter saja supaya rapi. Oke. Nah, kita manipulasi. Jangan lupa kita kasih ID dulu. ID-nya tersedia. Kita kelas, kita manipulasi lagi dengan CSS. Nah, kita kasih rounded. Kemudian, nah ini kita kasih warna hijau. Kemudian sama PX-nya 4, PY-nya 2, kita kasih tulisan berwarna putih. Oke, kita save, kita cek hasilnya, kita reload. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Selanjutnya di bawahnya nanti kita akan membuat tag input di bawah sini ya. Di bawah sini kita buat input. Kita tutup langsung ya. Input. Kita kasih ID-nya. Jadi nanti kita kasih saja cari ID. Nah, kita kasih tipenya number karena nanti berdasarkan number ya. Kemudian kita kasih placeholder, masukkan ID. Kemudian jangan lupa kita kasih kelas percantik dengan CSS-nya. Kita kasih lebar itu 36. Kita kasih melengkung juga. Kemudian kita kasih border. Kemudian kita jarak tulisannya kita kasih padding 2 saja. Oke, kita lihat refresh hasilnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, nanti kita masukkan ID di sini. Kemudian kita buat tombol di sampingnya, button. Nah, buttonnya tulisannya nanti cari. Nah, sama kita kasih ID juga. ID-nya itu adalah cari. Kemudian jangan lupa kita kasih kelas. Nah, kemudian kita kasih rounded juga sama kayak di atas. Kemudian kita kasih warna ungu saja ya, purple sama di atas 600. Kemudian PX-nya kita kasih 4 juga, PY-nya kita kasih 2 dan tulisannya kita kasih warna putih. Oke, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, nah di bawah div ini kita akan buat paragraf untuk nanti menampilkan ringkasan. Jadi kita kasih nama ID ringkasan. Nah, seperti ini. Kita kasih kelas. Kelasnya itu kita kasih margin Y-nya 3. Tetap kita kasih melengkung. Kita kasih warna slate 100. Paddingnya kita kasih 3. Fontnya kita kasih semi bold saja ya. Oke. Nah, kita save. Kemudian nanti di bawahnya ada sebuah section ya. Tag section ini bawahan HTML juga. Nah, isinya nanti ID kita kasih masuk sebuah daftar ya. Daftar produk. Jadi kita kasih ID produk. Kemudian kita kasih kelas. Kita buat grid. Kita buat grid dengan jarak itu 3. Nah, ketika MD
Nah, nanti dia grid calls kolomnya ya 2, jadi bisa menjadi 2 tampilannya. Nah, seperti itu ya. Kita save, kita cek hasilnya. Oke, ini sudah ada sectionnya meskipun sudah belum kelihatan datanya. Nah, sekarang selesailah tugas untuk membuat layout HTML-nya. Sekarang di bawah body kita buat tag script untuk memasukkan kode HTML-nya ya. Sekarang kita buat data, tulis saja produk, isinya adalah sebuah array. Di dalam array ada objek, kita kasih misalnya ini ID-nya 1, kita kasih nama mouse, kemudian harganya kita kasih 85.000, kemudian stoknya kita kasih 12, jadi semua number ya. Kita kita duplikat ya agar cepat. Ini kita kasih stoknya 6, harganya kita kasih nama misalnya keyboard, harganya itu sekitar 150.000. Oke, selanjutnya kita buat headset misalnya, ini stoknya 0. Kita buat headset ini harganya misalnya 120.000. Oke, stoknya juga kosong. Kemudian ada flash disk, harganya 75.000, stoknya tinggal 2 misalnya ya. Kita save. Oke, nah kita sudah buat produk ya, variabel produk dengan isinya ada array, di dalam array ada objek, atau kita bisa sebut materi kita sebelumnya itu array of object. Oke, sekarang kita mendeklarasikan ya, sekaligus langsung nanti ya. Deklarasikan yang pertama const daftar, itu kita dokumen get element by ID, kita ambil ID daftarnya, kemudian kita selesai ya. Kemudian kita deklarasikan lagi ringkasan, sama dengan dokumen get element by ID, kita ambil ID ringkasan. ID ringkasan itu yang ini ya. Oke, kita buat lagi const input ID. Nah, input ID kita dokumen get element by ID, kita ambil input ID. Input ID-nya mana? Yang input tipe, berarti cari ID. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya render. Oke. Function render dalam kurung buka kurawal. Oke, nah function render nanti ada parameter yang namanya data. Kita tulis di bawahnya daftar titik inner HTML sama dengan data ya, ambil dari parameter ya, kita map, kita tambahkan item
buka kurawal. Nah selanjutnya kita return, kita kasih backtick. Oke, nah di dalamnya kita tambahkan artikel, tag HTML artikel ya. Nah jangan lupa kita tutup juga langsung slash artikel. Nah di dalam tag ini kita akan menulis. Nah sebelumnya kita kasih kelas dulu, jadi sebenarnya di sini juga bisa kelas ya. Kita kasih kelas. Nah nanti ini adalah rounded, kita kasih border, kemudian kita kasih padding 4, kita kasih bayangan sedikit, shadow yang kecil ya, SM. Oke, di dalamnya kita akan tulis H2, kita tulisnya ya, kita tutup ya, H2. Nah kita panggil dollar item ID di sini. Oke, jangan lupa kita kasih kelas ya supaya rapi. Kelas, teksnya besar, kita kasih LG. Kemudian tulisannya kita kasih tebal. Oke, selanjutnya di bawahnya kita buat tag paragraf. Isi tag paragraf ini adalah ID ya. Jadi ID dari produk ini. Jadi tanggal item titik ID. Nah seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat tag P untuk harga. Nah harganya kita ambil dari item titik harga. Nah kita rubah ya formatnya, tuh ini bawaannya tuh local string, formatnya supaya bisa format Indonesia ya, di ID. Nah ini format Indonesia. Oke, selanjutnya kita buat tag P lagi. Kita buat tag P untuk menampilkan stok barang. Dolar. Nah, isinya adalah item titik stok. Oke, seperti ini ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan join di sini ya, supaya menghilangkan koma di tiap arraynya. Oke, seperti ini. Oke, belum ada perubahan memang karena kita belum tampilkan ya. Nah, ini juga belum. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan redas ya. Kita akan menggunakan redas, tetap masih di dalam fungsi. Oke, kita buat deklarasikan total. Isinya adalah data. Isinya adalah data yang kita reduce ya. Nah, kalau buat reduce kan di dalamnya harus ada sebuah function. Nah, di dalam function ini kita tuliskan yang pertama sebagai penampung adalah hasil, parameter hasil dan item ini. Nah, jadi caranya kita return hasil, kita jumlahkan dengan item titik harga dikali stok, item titik stok ya, item titik stok. Nah seperti ini, jangan lupa di sini harus pakai 0 ya. Nah selanjutnya kita buat ringkasan karena kita sudah deklarasikan di atas. Jadi di sini kita buat ringkasan titik
text content. Nah, ini bawaan sama dengan kita kasih backtick. Nah, di sini jumlah produk, kemudian kita masukkan, kita ambil data, lebar data ya, titik length, kemudian kita jumlahkan, backtick lagi, total nilai stok, kita isi rupiah, kemudian jangan lupa dolar, kita ambil total. Nah, total itu dapat, kita rapikan juga to local stringnya menjadi ID minus ID seperti ini. Oke, nah itu total ini dapatnya dari sini ya, dari reduce ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat dulu tombol ya, mengaktifkan dulu tombol dokumen get element by ID, kita ambil semua. Nah, di sini kita ketika diklik on klik, nah ketika diklik maka jalankan sebuah fungsi. Oke, jalankan sebuah fungsi, kita merender, memanggil fungsi render yang menampilkan produk. Jadi ketika kita klik tombol semua, maka kita kirim memanggil fungsi render dengan memasukkan parameter produk yang nantinya di sini diganti menjadi data. Nah, seperti itu maksudnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat tombol lagi satu untuk produk tersedia. Dokumen get element by ID, kita ambil ID yang tersedia, kemudian ketika diklik, mana on kliknya ini, nah, maka jalankan sebuah fungsi. Fungsinya adalah kita buat deklarasikan dulu produk tersedia itu sama dengan produk titik, kita filter ya, kita filter. Nah, untuk filter kan kita harus menggunakan item di sini sebagai penampung, buka kurawal, kemudian kita kembalikan sebuah item di atas ya, titik stok lebih besar daripada 0. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa kita jalankan render, panggil fungsi render, isi dengan produk tersedia. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika produk tersedia diklik, kita akan menggunakan filter hanya produk yang stok lebih dari 0 yang dipilih. Nah, misalnya headset kan tidak ditampil, yang tadi itu berarti headset tidak ditampilkan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan lagi fitur satu lagi ya, fitur mencari. Berarti dokumen get element by ID, kita panggil ID cari. ID cari itu di sini ya, ID cari yang button itu, button cari. Nah, ketika diklik maka jalankan sebuah fungsi.
Fungsinya adalah kita deklarasikan sebuah ID, kita konversi dulu menjadi number ya. Yang input ID titik value-nya. Nah, jadi input ID itu yang ini ya. Nah, ini kita tangkap value-nya. Kemudian kita deklarasikan hasilnya, isinya adalah product dot find. Nah, metode find dalam kurung seperti biasa kita buat item arrow, kemudian kita return item titik id sama dengan id. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan kondisi jika hasil, maka tampilkan fungsi render dengan mengirim parameter array namanya hasil. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka tampilkan daftar inner HTML. Kita isikan ya kode HTML di sini. Kita pakai backtick saja. Isinya itu adalah, ya kita tampilkan dulu, percantik dulu, produk tidak ditemukan. Kita kasih kelas di sini. Oke, isinya kita rounded juga. Kemudian BG kita kasih warna red ya, 100. Kemudian paddingnya kita kasih 3. Teks tulisannya kita kasih warna merah 700. Nah, seperti ini. Oke, nah terakhir kita tampilkan ringkasan titik teks konten hasil pencarian kosong. Kita save. Nah, nanti ketika tombol diklik cari, maka akan diinput menjadi tipe angka menggunakan number ya. Nah, jika produk ditemukan, hasil dibungkus menggunakan tanda kurung siku agar menjadi array dan dapat diproses oleh fungsi. Ini maksudnya tadi ya. Nah, ini. Nah, untuk menampilkan data untuk pertama kalinya, maka kita harus memanggil fungsi render di paling akhir ya. Maksudnya di sini. Render. Nah, seperti ini. Rendernya kita kirim parameter yang namanya produk. Oke. Kita save. Nah, jangan lupa kita inspect elemen supaya tahu errornya. Nah, di sini ada tulisan item harga to local string is not function di halaman 42 di baris ke-42. Nah, ini harusnya lokal ya. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Oke. Nah, ada juga tulisan yang typo. Oke, ada lagi inner HTML daftar is null. Oke, jadi daftar is null. Kita cek dulu ya. Nah, ini harusnya daftar ya. Oke. Selanjutnya kita refresh. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini ada 3 buah card ya. Nah, misalnya kita cari, nah ini kan cuma ID-nya 1 semua. Ini harus kita ganti ya, 2, 3, 4. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Misalnya kita cari ID 4. Kita tekan tombol cari, maka yang akan tampil adalah 4.
Ketika kita klik tombol semua produk, maka akan tampil semua produk. Nah, begitulah hasilnya, menggabungkan semua metode-metode yang nanti fungsinya untuk menghandle array of object. Nah, di sini juga kita lihat totalnya 4 produk. Nah, ini fungsi reduce di sini berfungsi ya. Nah, kita misalnya pilih 2, kita cari, harusnya berubah juga menjadi 900 karena hanya nilai stoknya sekarang 900. Produk 1. Oke. Karena stoknya 6, maka akan dijumlah. Oke, seperti itu sebagai tugas dan penutup untuk pengantar front end ya, yang nantinya kita akan belajar tentang React.js. Oke, terima kasih.